Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rahmat Pratama dengan NIM 2011095. Saya adalah mahasiswa Universitas Mulia Balikpapan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang memori internal dan eksternal komputer. Sebelum membahas apa itu memori internal dan eksternal komputer, kita harus mengenal dulu apa itu memori. Memori adalah istilah umum yang mengacu ke perangkat fisik komputer apa saja yang mampu menyimpan data baik secara permanen maupun sementara. Memori termasuk komponen vital karena performa dari sebuah unit komputer salah satunya ditentukan oleh komponen ini. Semakin besar ruang penyimpanan dan kecepatan dari memori, semakin bagus performa dari sebuah unit komputer. Apa itu memori internal? Memori internal adalah memori yang disimpan secara langsung oleh bagian prosesor. Fungsi utama dari sebuah memori internal adalah sebagai pengingat data-data atau program-program yang pernah digunakan saat komputer atau laptop sedang dijalankan. Maka dari itu, jam yang ada di komputer memorinya akan tetap tersimpan meskipun komputer dalam keadaan mati sekalipun. Kemudian, apa itu memori eksternal? Memori eksternal adalah memori yang fungsinya sebagai perangkat tambahan atau pendukung dari sebuah komputer. Selain itu, fungsi dari memori eksternal ini adalah sebagai penunjang untuk membuka software aplikasi maupun file-file yang ada di dalam komputer. Berikut ini jenis-jenis memori internal. Yang pertama adalah ROM, yang kedua adalah CMOS, yang ketiga adalah DRAM, yang keempat adalah RAM, yang kelima SDRAM, yang keenam adalah change. Dan yang pertama adalah ROM. ROM atau singkatan dari Read Only Memory merupakan sebuah memori pada komputer yang berfungsi sebagai pengingat aktivitas yang sedang dilakukan saat komputer berjalan. Meskipun komputer tidak dialiri listrik, ROM ini tetap berjalan. Pada umumnya, ROM sering juga disebut firmware atau BIOS, dan orang-orang masih tidak bisa melihat perbedaan RAM dan ROM. Yang kedua adalah CMOS. CMOS merupakan bagian dari ROM. Fungsi CMOS ini adalah sebagai penyimpanan para pengaturan-pengaturan dasar pada komputer. Salah satu pengaturan dasar yang menggunakan CMOS ini adalah tanggal beserta jam yang ada di dalam komputer. Pada dasarnya, CMOS merupakan sebuah chip yang memiliki memori sebesar 64 bytes saja. Yang ketiga, DRAM. DRAM merupakan jenis RAM yang sering dilakukan penyegaran oleh CPU. Fungsi dari DRAM ini adalah menjaga memori pada RAM tidak cepat menghilang sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. DRAM ini juga disingkatan dari Dynamic RAM. Yang keempat, yaitu RAM. Siapa yang tidak kenal dengan memori satu ini? Memori RAM sudah dikenal sebagai memori yang paling dikenal pada dunia komputer. Fungsi RAM adalah menyimpan aplikasi atau software yang sedang dijalankan pada komputer. Bisa dibilang RAM ini adalah penampung dari segala aktivitas yang ada di dalam komputer. Yang kelima, SDRAM. Mungkin kamu akan mengira ini adalah versi mini dari RAM. Sebetulnya SDRAM merupakan bagian lanjutan dari RDRAM, dan keunggulan dari SDRAM sendiri adalah dari sisi kecepatannya dibandingkan dengan DRAM. Yang terakhir yaitu change. Mungkin kamu sering mendengar memori change di bagian browser. Memori satu ini memiliki peran yang cukup besar sebagai bagian penyaringan saat penggunaan komputer. Sebelum data-data masuk ke memori utama, data-data tersebut akan disaring terlebih dahulu melalui bagian change. Maka dari itu, kecepatan dari memori change sangatlah tinggi. 3. Kemudian, jenis-jenis memori eksternal. Ada beberapa jenis memori eksternal, yaitu 1. Flash disk, 2. Floppy disk, 3. Hard disk, yang keempat CD, yang kelima DVD, yang keenam memory card, yang ketujuh cloud storage. Yang pertama, itu flash disk. Flash disk adalah media data eksternal yang dihubungkan ke port USB dan dapat menyimpan berbagai format seperti file Word, foto, video, dan jenis file lainnya. Flash disk adalah perangkat penyimpanan yang sangat terkenal dan populer saat ini karena banyaknya fitur flash. Selain itu, karena flash disknya kecil, jadi sangat efisien karena bisa dibawa kemana-mana. Flash disk telah berkembang sangat lama dengan beberapa ukuran penyimpanan dari 512 MB
Hingga saat ini dari 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, hingga flash 1 TB atau 1000 GB ditemukan sejauh ini. Setelah Anda memiliki flash drive, Anda perlu tahu cara memindahkan file ke flash drive. Fungsi flash disk sendiri sesuai dengan fungsi floppy disk. Dengan kata lain, berfungsi sebagai pembawa data yang dapat dibawa kemana-mana. Kekurangannya, ketika flash disk tak terbaca, data yang disimpan akan hilang untuk selamanya. Yang kedua, floppy disk. Sebelum adanya flash disk, dulu alat untuk pemindahan file secara portable adalah menggunakan floppy disk atau yang biasa disebut disket. Disket ini berbentuk persegi dengan adanya cakram di dalamnya. Fungsi disket sendiri adalah sebagai alat untuk menyimpan data yang dapat dibawa kemana-mana. Ukuran memori dari disket biasanya tidak lebih dari beberapa MB saja. Yang ketiga, hard disk. Hard disk adalah nama lain dari hard drive, perangkat yang melakukan banyak hal yang sama seperti flash drive. Selain pengertian hard disk, perbedaannya dilihat dari segi bentuk yang sangat besar dan memiliki kapasitas yang jauh lebih besar. Ada dua jenis hard disk, yaitu hard disk internal dan hard disk eksternal. Hard disk internal pada umumnya dipasang di PC sebagai ROM atau memory system. Hard disk eksternal bersifat sebagai Hard drive eksternal bersifat eksternal ke komputer kalian dan dapat dibawa kemana-mana seperti flash drive. Tetapi banyak yang memungkinkan memikirkan penyimpanan internal. Padahal, dari sisi definisi, hard drive adalah bagian dari kelas penyimpanan eksternal. Hard disk berfungsi sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software, dan file di komputer atau laptop Anda. Hard disk sudah ada dalam format eksternal yang berfungsi sebagai alat cadangan untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Hard disk tidak terbaca juga membuat file di komputer kamu akan hilang dan tidak bisa dikembalikan. Untuk itu, jangan lupa kamu untuk mencadangannya. Yang keempat, CD atau compact disk. CD adalah cakram optik yang dapat menampung hingga 700 MB data. Ada beberapa jenis CD, yaitu CD-ROM, CD-WORM, dan CD-RW atau write atau rewrite. Berbeda dengan memori lainnya, CD-ROM dan CD-WORM hanya mendukung satu proses tulis. Ini berarti bahwa data harus dibakar ketika disimpan dan CD hanya mendukung satu pembakaran. Karena penggunaannya yang sedikit lebih rumit, CD sebagai penyimpanan eksternal telah ditinggalkan oleh penggunanya dan banyak pengguna telah beralih ke flash drive atau hard disk ataupun flash disk. Selain itu, CD hanya dapat dibuka di CD drive. CD di balik kekurangan tersebut memiliki kelebihan, yaitu terlindung dari virus. Berbeda dengan flash disk atau hard disk yang mudah terkena virus yang menyebabkan file hilang. Yang kelima, DVD. DVD adalah pengembangan penyimpanan eksternal dari CD. DVD memiliki jarak yang jauh lebih besar dan membaca lebih cepat daripada CD. Keunggulan lainnya adalah kemampuan untuk menghasilkan kualitas video dan audio yang lebih baik. Oleh karena itu, DVD banyak digunakan untuk menyimpan film. DVD ini hanya dapat dibuka dengan DVD drive yang juga dapat digunakan untuk membuka CD. Seperti CD, DVD memiliki versi RW atau rewrite. Artinya, Anda dapat menghapus file lama dan menggantinya dengan file baru. Yang keenam, memory card. Memory card adalah media penyimpanan yang banyak digunakan di ponsel dan kamera. Memori SD ini sangat kecil, tapi memiliki kapasitas yang sama dengan flash drive atau flash disk.
Penyimpanan SD sering disebut oleh banyak orang sebagai penyimpanan eksternal. Ada 3 jenis memori SD saat ini, yaitu yang pertama, kartu SD yang memiliki panjang 3 mm, lebar 24 mm, tebal 2,1 mm dengan berat 2 gram, biasanya digunakan di komputer. Yang kedua, ada mini SD dengan panjang 21,5 mm, lebar 20 mm, tebal 1,4 mm dan berat 1 gram. Biasanya memori card berfungsi sebagai Biasanya mini SD difungsikan untuk perangkat kamera. Yang ketiga, micro SD Panjang 11 mm, lebar 15 mm, tebal 1 mm, dan berat 0,5 gram, dan biasanya digunakan untuk sebagai penyimpanan eksternal pada ponsel atau smartphone kalian. Yang terakhir yaitu cloud storage atau penyimpanan awan. Penyimpanan awan atau cloud storage adalah merupakan salah satu media storage file online atau digital yang menggunakan koneksi jaringan internet untuk mengakses datanya yang tersimpan. Penyimpanan awan merupakan solusi terbaru dalam dunia storage atau penyimpanan data, menawarkan banyak keunggulan dibandingkan media penyimpanan seperti hard drive dan flash disk. Dalam proses ini, data yang tersimpan di penyimpanan awan komputer secara otomatis tersimpan di sejumlah server yang dikelola oleh penyedia hosting atau yang disebut service provider. Cloud storage adalah penyimpanan secara online sehingga data kamu akan aman jika kamu menggunakan penyimpanan awan paling aman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Rahmat Pratama, izin pamit diri. Terima kasih sebelumnya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam hal apapun, saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.